Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Siti Nur Ajijah dengan NIM 2250191160. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai sifat anti kanker dari terpenoid yang diisolasi dari Rhizoma curcuma dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI MSI. Topik ini dipilih karena saat ini kanker masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia, sehingga diperlukan pencarian sumber terapi baru yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang lebih rendah. Salah satu sumber yang banyak diteliti berasal dari bahan alam, khususnya dari tanaman genus curcuma yang diketahui mengandung berbagai senyawa aktif, terutama golongan terpenoid yang berpotensi sebagai anti kanker. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian. Kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang berlangsung secara tidak terkendali. Sel-sel tersebut dapat menyerang jaringan di sekitarnya, bahkan menyebar ke organ lain melalui proses metastasis. Hingga saat ini, terapi kanker yang umum digunakan seperti kemoterapi, radioterapi, maupun pembedahan memang mampu memberikan manfaat klinis. Namun, masih memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, efek samping yang cukup berat, munculnya resistensi obat setelah penggunaan jangka panjang, serta biaya pengobatan yang relatif tinggi. Karena alasan tersebut, para penelitian terus mencari alternatif senyawa anti kanker baru yang berasal dari bahan alam. Salah satu tanaman yang menarik perhatian adalah Rhizoma curcuma atau rimpang kurkuma yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Rhizoma curcuma diketahui mengandung minyak atsiri yang akan senyawa terpenoid. Senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas anti kanker melalui berbagai mekanisme seperti memicu apoptosis atau kematian sel, serta menghambat proses invasi dan metastasis. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana profil senyawa terpenoid yang terdapat pada Rhizoma curcuma. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana metode isolasi serta karakterisasi senyawa terpenoid tersebut dari rimpang kurkuma. Kemudian rumusan masalah ketiga adalah bagaimana aktivitas anti kanker yang dimiliki oleh terpenoid hasil isolasi tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui profil senyawa terpenoid pada Rhizoma curcuma, mendeskripsikan metode isolasi dan karakterisasinya, serta menganalisis aktivitas anti kanker yang dimiliki oleh senyawa-senyawa tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi senyawa, tetapi juga pada potensi pemanfaatannya sebagai kandidat obat anti kanker di masa depan. Selanjutnya adalah klasifikasi dan morfologi Rhizoma curcuma. Secara taksonomi, tanaman ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zygiberales, famili Zygiberaceae, dan genus Curcuma. Beberapa spesies yang termasuk di dalamnya antara lain Curcuma weyugin, Curcuma longa, dan Curcuma aromatica. Serta morfologi, tanaman ini merupakan tanaman herba menahun dengan tinggi sekitar 50 hingga 150 cm. Daunnya berbentuk lanset hingga elips, sedangkan bunganya tersusun dalam bentuk bulir. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah rimpangnya yang berbentuk silindris dan bercabang, memiliki warna kuning hingga jingga, serta menghasilkan aroma khas akibat kandungan minyak atsiri dari kurkuminoid yang cukup tinggi. Kemudian ada habitat, persebaran, dan kandungan kimia. Rhizoma curcuma umumnya tumbuh dengan baik pada daerah tropis dan subtropis yang memiliki suhu hangat, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Tanaman ini lebih optimal tumbuh pada tanah yang gembur, subur, kaya bahan organik, dan memiliki sistem drainase yang baik. Saat ini tanaman kurkuma telah banyak dibudidayakan di berbagai negara Asia seperti Tiongkok, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
Di Indonesia sendiri persebarannya cukup luas, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Menariknya, kandungan metabolit sekundernya dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti jenis tanah, suhu, ketinggian tempat, serta intensitas cahaya yang diterima tanaman. Komponen kimia utama yang terdapat pada Rhizoma curcuma adalah golongan terpenoid. Selain itu juga terdapat kurkuminoid seperti kurkumin, demethoxycurcumin, dan bisdemethoxycurcumin yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Tidak hanya itu, terdapat pula senyawa lain seperti flavonoid, fenolik, steroid, dan komponen minyak atsiri lainnya. Kemudian ada aktivitas anti kanker terpenoid. Terpenoid yang terdapat pada Rhizoma curcuma telah terbukti memiliki aktivitas anti kanker baik pada penelitian in vitro maupun in vivo. Mekanisme pertama adalah induksi apoptosis, yaitu kemampuan untuk memicu kematian sel kanker secara terprogram tanpa merusak sel normal di sekitarnya. Mekanisme kedua adalah penghentian siklus sel atau sel system arrest, sehingga sel kanker tidak dapat terus membelah dan berkembang biak. Mekanisme berikutnya adalah penghambatan angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru yang diperlukan tumor untuk memperoleh suplai nutrisi dan oksigen. Selain itu, terpenoid juga mampu menghambat invasi dan metastasis, yaitu penyebaran sel kanker ke organ lain yang merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian akibat kanker. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tersebut ditemukan pada berbagai jenis kanker, seperti kanker paru, kanker hati, kanker payudara, kanker otak, kanker ovarium, kanker kolorektal, hingga leukemia. Bahkan beberapa senyawa terpenoid juga dilaporkan dapat meningkatkan sensitivitas sel karena obat kemoterapi, sehingga berpotensi digunakan dalam terapi kombinasi. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai jalur sinyal yang penting. Selanjutnya ada tahap isolasi terpenoid dari Rhizoma curcuma. Proses memperoleh senyawa terpenoid dari Rhizoma curcuma dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah preparasi sampel, yang meliputi pencucian, pemotongan, pengeringan, dan penghalusan rimpang hingga menjadi serbuk simplisia. Tahap kedua adalah ekstraksi untuk menarik senyawa aktif dari bahan tanaman. Metode yang dapat digunakan antara lain destilasi uap maupun ekstraksi menggunakan pelarut seperti enheksan atau etanol. Saat ini juga telah berkembang metode-metode yang memiliki efisiensi lebih tinggi. Tahap berikutnya adalah fraksinasi, menggunakan partisi cair-cair berdasarkan perbedaan kepolarannya. Misalnya menggunakan enheksan, etil asetat, dan butanol. Setelah itu, dilakukan isolasi menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam silika gel. Proses pemisahan biasanya dipantau menggunakan KLT dengan melihat nilai RF masing-masing senyawa. Kemudian dilakukan tahap pemurnian menggunakan kromatografi preparatif atau HPLC preparatif hingga diperoleh senyawa tunggal yang benar-benar murni. Tahap terakhir adalah identifikasi struktur menggunakan berbagai instrumen seperti UV visible, inframerah untuk memastikan identitas serta kemurnian senyawa yang diperoleh. Kemudian ada senyawa terpenoid dari Rhizoma curcuma. Pada Rhizoma curcuma terdapat beberapa senyawa terpenoid utama yang paling banyak diteliti. Yang pertama ada B-elemen yang dikenal memiliki aktivitas anti kanker dan antiproliferatif sehingga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa kedua adalah kurkumol yang selain bersifat anti kanker juga memiliki aktivitas antiinflamasi. Ketiga ada germakron yang memiliki aktivitas antiproliferatif terhadap berbagai jenis sel kanker. Selanjutnya terdapat furanodin yang menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker. Dan yang terakhir adalah furanodin yang diketahui mampu menginduksi apoptosis atau kematian sel kanker secara terprogram.
Kelima senyawa tersebut termasuk ke dalam golongan sesquiterpenoid dan merupakan komponen utama minyak atsiri rizoma curcuma yang paling konsisten ditemukan pada berbagai penelitian. Untuk memastikan identitas senyawa tersebut, biasanya digunakan kombinasi metode kromatografi dan spektroskopi yang kemudian dibandingkan dengan data literatur maupun database senyawa. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, rizoma curcuma merupakan sumber metabolit sekunder yang sangat potensial, terutama dari golongan terpenoid. Senyawa utama yang ditemukan menunjukkan aktivitas anti kanker yang cukup menjanjikan. Proses isolasi senyawa tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari preparasi sampel, ekstraksi, fraksinasi, isolasi, hingga pemurnian dengan bantuan berbagai teknik kromatografi dan spektroskopi. Berdasarkan berbagai penelitian, terpenoid dari rizoma curcuma mampu menghambat pertumbuhan sel kanker melalui induksi apoptosis, penghentian siklus sel, penghambatan angiogenesis, serta pencegahan metastasis. Oleh karena itu, rizoma curcuma memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku obat anti kanker berbasis bahan alam yang lebih aman, efektif, dan berpotensi digunakan pada terapi di masa depan. Kemudian di sini ada daftar pustaka atau referensi terlampir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sifat anti kanker dari terpenoid yang diisolasi dari rizoma curcuma. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai potensi bahan alam sebagai sumber pengembangan obat anti kanker di masa depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.